Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tercatat ada 5 kepala kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang memimpin institusi hukum perlambang Rastra Sewa Kotama tersebut. 5 Kapolri yang menjabat selama era Jokowi adalah Jenderal Purn Sutarman, Jenderal Purn Badrodin Haiti, Jenderal Purn Tito Karnavian, Jenderal Purn Idham Aziz, dan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hanya beberapa bulan setelah Jokowi dilantik sebagai presiden, ia mencopot Kapolri Sutarman dan mengangkat Kapolri Badrodin Haiti. Sebagaimana diketahui, jabatan Kapolri adalah jabatan semi-politis dan merupakan hak prerogatif presiden mengangkat Kapolri. Apakah Kapolri petahana Listio Sigit Prabowo nantinya juga akan digantikan oleh Jenderal Polisi yang baru pilihan presiden terpilih Prabowo Subianto? Lalu kira-kira siapa calon Kapolri pilihan Presiden ke-8 RI tersebut? Wakapolri Komjen Agus Andrianto lahir di Blora, Jawa Tengah, 16 Februari 1967 dan merupakan lulusan Akpol 1989. Sebelum menjabat sebagai orang nomor 2 di institusi Polri, Jenderal Polisi Bintang 3 itu menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri. Nama Agus mulai dikenal masyarakat saat menangani kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kala itu, Agus menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim pada 2016. Selain itu, Agus juga pernah menempati jabatan Wakil Kapolda Sumatera Utara pada 2017. Setahun berselang, ia naik jabatan menjadi Kapolda Sumatera Utara menggantikan Firly Bahuri yang dilantik menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meski secara politis dan kepangkatan, Komjen Agus paling berpeluang menggantikan Jenderal Politisi Listio Sigit. Namun di antara Jenderal Bintang 3 lainnya, sosok 57 tahun ini memiliki sepak terjang kontroversial. Agus termasuk salah satu petinggi kepolisian yang harta kekayaannya melonjak dalam beberapa tahun saja. Pada 2016, total harta kekayaannya hanya 1,6 miliar rupiah. Jumlah ini melonjak drastis pada 2022 menjadi 19 miliar rupiah. Tak sampai di situ, kehidupan keluarganya yang hedon juga kerap disorot. Istri Agus, Epi Kelianti misalnya, kerap mengenakan tas mewah dan doyan liburan ke luar negeri. Perwira asal Blora ini diketahui akan memasuki masa pensiun pada 2027 mendatang atau saat berusia 60 tahun. Komjen Fadil Imron saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri. Kala itu Jenderal kelahiran Ujung Pandang 14 Agustus 1968 ini menggantikan Komjen Arief Sulistianto yang memasuki purna tugas. Jenderal berdarah bangsawan Makassar ini seangkatan dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo yang selesai di tahun 1991. Sebelum menduduki posisi Kabaharkam Polri, Fadil pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada 2016 dan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada 2018. Ia juga pernah dipercaya menjadi Kapolda Jawa Timur dan Kapolda Metro Jaya. Selama berkarir di kepolisian, Fadil Imron terlibat menangani beberapa kasus yang mencuri perhatian publik. Pada 2008 misalnya, ia diberi tanggung jawab untuk menyelidiki kasus kriminal Rian Jombang di Jawa Timur. Pada 2010, Fadil Imron juga dipercaya menangani kasus kriminal yang dilakukan oleh Bekuni alias BB, sebelum akhirnya dipindahkan dan ditugaskan sebagai Direktur Reserse Kriminal Polda Kepulauan Riau. Nama Fadil juga pernah terseret dalam pusaran kasus yang melibatkan terpidana ex-Irjen Verdi Sambo. Kala itu, ia diduga terlibat setelah momen kedekatannya dengan Verdi Sambo tersebar luas. Momen ini terjadi saat kasus kematian Brigadir J mencuat. Verdi Sambo tampak mendatangi dan memeluk Fadil Imron sambil menangis. Peristiwa itu lantas memunculkan spekulasi adanya peran Fadil Imron untuk melindungi Verdi Sambo agar lepas dari jeratan hukum. Dari segi masa dinas, pria 55 tahun ini baru akan memasuki masa pensiun pada 2028 mendatang, saat ia berusia 60 tahun. Jika ia tak terpilih menggantikan Jenderal Listio, mantan Kapolda Metro Jaya ini masih berpeluang menjabat Kapolri setelah pengganti Listio juga purna bakti. Sementara itu, berdasarkan laporan LHKPN KPK, Fadil Imron tercatat memiliki harta hingga 4,2 miliar rupiah. Jumlah tersebut berdasarkan LHKPN Fadil Imron pada 2020. LHKPN tadi dilaporkan saat Fadil Imron mengawali jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya.
Direktur Pengawasan Umum Irwasum Polri Komjen Ahmad Doviri lahir di Indramayu, Jawa Barat pada 4 Juni 1967. Komjen Ahmad Doviri merupakan abituren Akwal 1989 sekaligus peraih Adi Makayasa. Beliau seangkatan dengan Wakapolri Komjen Agus Andrianto. Karir Ahmad Doviri mulai melesat signifikan sejak dipercaya sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY tahun 2013. Selang beberapa tahun, Ahmad Doviri dirotasi menjadi Kapolda Banten sebelum dirotasi menjadi Karosunluhkum Divkum Polri. Pada 2016, Ahmad Doviri kembali ke Yogyakarta sebagai Kapolda. Selama menjabat Kapolda DIY, Ahmad Doviri menangani sejumlah kasus menonjol. Salah satunya kasus penyebaran hoaks yang mencatat nama Gubernur DIY Sri Sultan HBX. Pada 2018, Ahmad Doviri juga menangani kasus penyerangan Gereja Katolik Santa Lidwina Bedo, Kecamatan Gamping, Sleman. Doviri mengatakan pelaku penyerangan itu terkait jaringan separatis. Ahmad Doviri pernah menjabat Kapolda Jawa Barat pada 2020. Sayangnya saat memimpin kepolisian Jawa Barat itu, ia dianggap gagal menuntaskan kasus kematian ibu dan anak di Subang yang baru terungkap jelang akhir 2023 lalu. Dari Polda Jabar, ia mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kabaintelkam menggantikan Komjen Paulus Waterpau. Selain itu, Ahmad Doviri merupakan perwira tinggi yang memimpin sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Kepala Divisi Profesi dan Keamanan atau Kadif Propam Ferdi Sambo pada 25 Agustus 2022. Dalam sidang etik itu diputuskan memecat atau pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo yang menjadi dalang kematian terhadap Brigadir J. Dalam bursa Kapolri mendatang, ia akan bersaing ketat dengan teman seangkatannya Komjen Agus Andrianto yang juga kompak purna tugas di tahun 2027. Adapun kekayaan Ahmad Doviri berdasarkan laporan LHKPN KPK adalah sebesar 6,55 miliar rupiah. Jumlah itu dilaporkannya saat baru menjadi Aslok Kapolri di tahun 2020. Satu lagi nama Jenderal Bintang 3 yang layak disebut sebagai calon kuat Kapolri adalah Komjen Polisi Wahyu Widada. Beliau ditunjuk Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo sebagai Kabareskrim Polri pada Medio 2023 lalu. Wahyu menggantikan Komjen Agus Andrianto yang kini ditugaskan Wakapolri. Wahyu Widada lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1991. Dari kelahiran Yogyakarta 11 September 1969 itu, satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga kabar Hakam Komjen Fadil Imran. Prestasi Wahyu moncer sejak masa pendidikan. Dia merupakan peraih Adi Makayasa. Karir Wahyu mulai mentereng sejak dimutasi sebagai staf kepresidenan di tahun 2015. 3 tahun berselang, tepatnya di tahun 2018, beliau dipromosikan sebagai Wakapolda Riau. Berturut-turut setelahnya, ia menduduki posisi sebagai Kapolda Gorontalo 2019 dan Kapolda Aceh 2020. Karir Wahyu kian menanjak ketika pada tahun 2021, dia dipercaya menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang SDM. 2 tahun berselang, yakni pada 2023, Wahyu ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kabaintelkam. Baru 4 bulan menjabat, Wahyu dipercaya Kapolri sebagai Kabareskrim terhitung sejak 24 Juni 2023. Wahyu merupakan anggota Polri yang pada tahun 2017 lalu ikut mengampanyekan perekrutan anggota Polri yang bersih. Kala itu dia menjabat sebagai Karojianstra SSDM Polri. Fakta yang cukup unik adalah jika dibandingkan dengan calon kuat Kapolri tadi, Kapolri petahana Listio Sigit idealnya justru baru pensiun pada Mei 2029. Jenderal Listio hanya lebih dulu pensiun beberapa bulan sebelum Wahyu Widada purna tugas pada September 2029. Jika salah satu dari Jenderal Bintang 3 tadi ditunjuk sebagai Kapolri era Prabowo, maka dipastikan Listio Sigit tergantikan bukan karena purna tugas, melainkan karena alasan mengisi jabatan baru. Terkait hal tersebut, isu yang beredar sebelumnya mengatakan, jika Jokowi telah melobi 3 menteri kesayangannya termasuk Kapolri Listio untuk mengisi jabatan menteri pada pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Nah, menurut kalian setelah tak menjabat Kapolri, kira-kira mantan ajudan Jokowi ini akan mengisi pos kementerian apa ya? Lalu siapa jenderal yang tepat untuk menggantikannya sebagai Kapolri?